Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Waalaikumsalam. Saya Waalaikumsalam ucapkan warahmatullahi wabarakatuh. selamat malam, selamat berjumpa kembali ya untuk semuanya. Hari ini adalah pembahasan mengenai fuse atau sikring. Sesi pertama kita akan mulai 40 menit, nanti break sekitar 10 menit, nanti dilanjut lagi. Tolong dipersiapkan alat tulisnya, kalau ada apa-apa yang belum tertulis di dalam modul ditulis saja ya. Karena tidak semua ditulis di modul gitu ya. Makanya kalaupun punya modulnya tanpa mengikuti live agak susah ngertinya gitu ya. Kode untuk fuse atau sekring itu F ya. Ini yang menjadi kode dasarnya adalah F. Kalaupun nanti di motherboard ya ada kode PF, nah ini juga fuse gitu ya. Kode dasarnya adalah F. Gitu. Dan kode F itu tertera pada motherboardnya atau pada PCB-nya, bukan pada punggung komponennya, gitu ya. Itu satu. Yang kedua, simbol daripada fuse itu seperti yang saya gambarkan di buku modul seperti ini simbol fuse. Simbol ini ada di motherboard kalau yang di komponen namanya marking kode. Gitu. Nah artinya simbol ini kalau ada di motherboard itu kalau komponennya sudah diangkat, baru di bawahnya ada. Tapi tidak semua motherboard mencantumkan simbol ini di dalam motherboardnya. Begitu. Tapi kalau di skematik pasti ada simbol ini. Ya. Sifat memutuskan diri ketika kelebihan arus berlebih ya. Jadi arus itu adalah banyaknya listrik yang bergerak atau mengalir. Nah, sifat fuse ini artinya misalkan fuse yang 2 ampere. Nah, ketika dia dilalui listrik lebih dari 2 ampere, maka dia akan putus gitu, memutuskan diri. Paham? Ya. Ketika fuse ini dilewati listrik lebih dari parameter imaknya ya atau arus maksimal, maka fuse ini akan memutuskan diri gitu untuk menyelamatkan komponen-komponen selanjutnya setelah fuse begitu. Jadi sifat daripada fuse itu memutuskan diri ketika kelebihan arus. Fungsi daripada fuse ini sebagai proteksi atau pengaman, kerusakannya hanya putus. Parameter fuse itu imak atau arus maksimal. Apa itu parameter? Parameter adalah suatu tetapan atau besaran tertentu yang tidak diketahui nilainya atau nilainya tertentu ya. Begitu. Cara pengukuran onboard pakai buzzer bolak-balik harus tanpa hambatan, terdengar bunyi bip. Nah, yang diukur misalkan ini nih, ini fuse-nya ya. Yang ini di sebelah sini kasih probe merah, ini probe hitam, modenya mode buzzer ya. Bolak-balik boleh ya diukur. Itu harus bunyi tanpa hambatan begitu. Ya, terdengar bunyi bip. Oke. Selanjutnya untuk penggantian ini bentuk fuse seperti ini ya, bentuk fuse. Prinsip penggantian parameter sama, ukuran fisik tidak masalah. Artinya adalah yang penting parameternya sama. Kalau misalkan yang rusak itu fuse-nya yang 2 ampere. Contoh nih. Jika fuse yang rusak itu diketahui yang 2 ampere ya. Fuse 2 ampere ya harus diganti dengan yang 2 ampere juga gitu. Ya. Begitu. Harus diganti yang 2 ampere. Sama, artinya ini sama parameter. Gitu ya. Ukuran fisik tidak masalah, artinya kalau yang digantinya misalkan yang rusak itu ukurannya besar, adanya yang kecil ukuran fisiknya, nggak masalah. Yang penting
ampernya sama. Begitu ya. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Pak Muhammad Aidin, Fendi, Pak Idris, silakan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ya, halo Pak. Ya, Ya, untuk sekring ini hanya berada di jalur setelah input dari adaptor, itu maksudnya enggak. di laptop hanya ada di jalur itu atau ada juga di jalur lain? BIOS itu di dalam motherboard bisa lebih dari 2, lebih dari 3, ya. Oh, Tergantung dari insinyur skemanya di mana BIOS bisa dipasang. Tapi kebanyakan BIOS dipasang di port PGA, port audio, ya, dekat port PGA, port audio, port HDMI. Kayak gini, ya. Ini ada contoh port PGA. Mana ya? Beberapa motherboard banyak memasang BIOS di dekat port PGA atau HDMI kayak gini. Susah ya. HDMI sama apa tadi Pak? Port PGA. VGA, HDMI. Nah, Itu lagi ini apa? PGA, ini port Audio HDMI. ya? Ya. Ya. Warnanya ada yang warna hijau, warna putih, warna coklat. Ini nih kecil nih. Ya. Ini BIOS. Kodenya F. nanti bisa di foto saja Pak, kirim di Nah, grup. kayak gitu ya. Oke. Ya, biar apa namanya? Sebagai indikator aja bahwa BIOS sering ada deket port PGA. Jadi kalau sampai nanti coba nyari komponen BIOS, cari di deket port PGA atau HDMI. Gitu ya, bisa dilanjut? Bisa, Pak. Saya. Oke, warnanya ada yang hijau, ada yang putih, ada yang coklat. Catatan penggantian. Jika ada kerusakan bisa diganti dengan angka yang sama. Ukuran fisik tidak masalah, yang penting sama parameter. Nah, ini parameter ini yang harus diperhatikan, ya. Parameternya yang diperhatikan ini. Ukuran fisik nggak masalah, gitu. Apakah BIOS boleh kalau rusak boleh di jumper? Bisa dilakukan jumper, tapi kondisinya yang berisik kalau itu mic-nya di, nah gitu. Bisa dilakukan jumper, ya. Bisa dilakukan jumper, tapi kondisi ini akan mengakibatkan tidak adanya proteksi untuk komponen selanjutnya, gitu ya. Kalau BIOS putus, ya, boleh di jumper boleh, tapi fungsi daripada proteksi akan hilang, gitu. Artinya kalau terjadi konslet, ya, di jalur setelah BIOS, kalau BIOS itu tidak protek, maka komponen yang lain yang setelah BIOS akan rusak, begitu. Itu jualnya ada Pak? Gimana? Jual komponen BIOS yang kecil-kecil itu ada ya? Maksudnya gimana? Setelah Jualnya. apa? Jualan? Jualnya itu ada. Kalau kita mau beli ini ada, kita butuh BIOS kecil ini. Oh, BIOS untuk motherboard laptop jarang ada jualan, ya. Biasa Tapi kita kanibal ya bisa Pak? dari kanibalan. Makanya kunci daripada servis motherboard laptop itu banyaknya bahan buat servis, bahan motherboard. Ya. Oke. Ya, kayak saya sampai 2 keranjang itu bahan servis, ya. Jadi ada yang jual motherboardnya aja rata-rata kurang lebih 25 ribuan lah, ya, motherboard doang. Saya beli gitu, ya, motherboard buat bahan. Itu ya Pak Idris ya. Jadi Ya. kalau komponen IC, terus transistor, kapasitor, banyak yang jualan, ya. Di modul saya udah ditulis di sana ada
Di antaranya ada home business itu murah di sana. Home business, ada bengkel notebook itu jualan. Oke, sebelum saya bahas bab dioda, ada yang mau ditanyakan mengenai fuse? Boleh. Ngukurnya pakai buzzer ya. Udah coba buzzer belum? Siapa yang belum pernah? Ada yang belum pernah menggunakan mode buzzer? Sudah semua? Kalau sudah, kalau nggak ada yang nanya lagi, saya akan lanjutkan. Dioda, ya, komponen yang kedua, ya, komponen elektronika yang kedua pada motherboard atau pada komponen elektronika adalah dioda. Kenapa? Ya, dioda. Ada yang ditanyakan? Idris, enggak? Enggak, Pak. Enggak. Oke, lanjut ya. Dioda kodenya D. Kode dasarnya adalah D. Kalau Anda ketemu PD itu juga dioda. Biasanya setelah D ini ada penambahan angka gitu. Misalkan D1, D2 gitu atau PD1, PD2 dan seterusnya. Oke ya. Kita lanjut. Saya akan bahas tentang simbol. Ini mohon diperhatikan. Ini tampilannya terlihat nggak PDF-nya? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke. Ini perhatikan tentang dioda. Dioda ini ada jenis biasa, simbolnya seperti ini. Ini dioda yang biasa. Ini ya. Ya ini simbolnya seperti ini, jenisnya biasa. Dioda itu untuk dioda jenis biasa mempunyai jumlah korupsi listrik antara 0,4 volt sampai 0,6 volt gitu ya. Artinya apa? Contoh, misalkan ini dioda ya. Saya gambarnya susah, Nah, setelah ini di sini umpamanya di sini 19 volt nih. Sebelum dioda kita ukur 19 volt. Ya. Dan setelah dioda kita ukur jadi 18,6 volt. Kira-kira berapa ini korupsi listriknya? Ayo, 0,4. 0,4. Nah, berarti masuk ke rank ini gitu loh, ya. Berarti dioda ini masih berfungsi begitu, ya. Dioda tuh bentuknya kayak mana ya, Pak? Bentuk dioda itu ada di gambar di modul. Ada nggak? Yang kotak. Kalau nah bentuknya kayak gini, Pak. Bentuk. Warnanya hitam abu-abu. Ada yang warna hitam, ada yang warna hitam abu-abu ya. Jadi hitam abu-abu itu abu-abu tapi gelap gitu. Abu-abunya gelap, udah hampir hitam gitu loh. Nah, ini yang dioda kakinya 2, yang ini kaki 3 gitu ya. Ini diodanya ada kayak gini. Pokoknya nanti Idris tinggal cari aja yang komponen yang kodenya D atau PD. Itu dioda ya di motherboard. Idris ada motherboard nggak? Nanti dibongkar dulu. Oh iya, nanti dibongkar ya. Laptop yang, nah, insya Allah besok udah dibongkar lah. Dibongkar ya. Ini harus punya motherboard bahan buat nyari komponen gitu. Karena tugasnya adalah nyari komponen fuse dan komponen dioda gitu. Ya. Ya. Oke. Sanut. Harus ketemu.
Kalau sudah ketemu, difotokan, kirim ke saya lewat grup kelas, gitu. Oke. Nama aja, Idris. Tugas mencari komponen dioda dan fuse sudah ketemu. Selanjutnya angkat, ukur. Angkat. Iya, diangkat pakai solder lah, ya. Harus coba. Tidak usah takut. Ya. Siap. Oke ya. Saya lanjutkan ya bahasnya ya. Ini dioda jenis biasa. Yang kedua, dioda Zener, ya. Kalau Zener ini seperti ini simbolnya. Ya, jadi ada yang ke yang ke belakangnya sedikit, yang ini ke depan sedikit. Gitu. Ini Zener, ya. Dioda Zener. Ini korupsi listriknya antara rank 0,2 volt sampai 0,4 volt. Gitu, ya. Kenapa korupsi? Karena untuk aktivasi dirinya gitu loh. Ini ada di sifat. Sifat menggunakan sebagian listrik untuk aktivasi dirinya. Oke. Berlaku untuk dioda biasa, Zener, Schottky, dan lain. Gitu, ya. Selanjutnya, melewatkan listrik ke satu arah dan memblok ke arah satunya. Ini berlaku untuk dioda biasa dan dioda LED. Jadi dioda biasa dan LED yang ini, ya. Artinya listrik itu hanya boleh lewat dari sini ke sini gitu ya. Kalau dari depan ini ke sini nggak bisa gitu. Ya, itu artinya diblok. Selanjutnya, melewatkan listrik ke satu arah dan melewatkan kelebihan listrik ke arah satunya. Ini contohnya seperti ini. Saya akan gambarkan. Ibaratnya ini ada adaptor, ya. Ini dari adaptor ADP. ADP itu adaptor. Nah, dari adaptor ini 19 volt, ya. Ini tegangan 19 V. Oke. Nah, biasanya ini di sini tuh dipasang dioda Zener. Ya. Ini dipasang dioda Zener. Ini maaf saya gambarnya nggak bisa lurus. Ini ground. Ya. Ini ground. Nah, ini Zener. Jadi Zener itu seperti ini simbolnya. Nah, fungsinya adalah untuk apa? Kalau adaptor itu kan mengeluarkan tegangannya 19 volt ya. Nah, ketika adaptor rusak, umpamanya ini keluar tegangannya sampai 25 volt. Gitu kan? Sementara jalur ini ya, jalur ini misalkan ke IC. IC itu kan butuhnya 19 volt. Dipasanglah di sini ya. Agar jalurnya stabil tetap masuk ke IC charging umpamanya tetap 19 volt. Nah, berarti ketika adaptor rusak dan terjadi lonjakan tegangan dari adaptor menjadi 25 volt, maka kelebihan listrik lebih dari 19 volt akan dibuang ke ground oleh Zener. Gitu, ya. Ini berapa yang dibuangnya? Yang dibuang ke ground berapa? Nih, ini dibuang nih ke sini nih. Berapa yang dibuang ke ground? 6 volt. 6 volt. Nah, gitu pinter. 6 voltnya dibuang ke ground. Gitu ya, paham ya? Jadi
kelebihan listriknya akan dibuang gitu oleh jener. Itu maksudnya dari sifat yang ketiga, melewatkan listrik ke satu arah dan melewatkan kelebihan listrik ke arah satunya. Ini berlaku untuk Jenner dan Scottley. Oke ya. Lantas perbedaannya apa yang membedakan antara Jenner dan Scottley gitu? Itu kan? Benar nggak? Jenner dan Scottley mempunyai sifat dan fungsi yang sama. Gitu. Jadi ibarat saringan, kalau Jenner itu saringannya, lubang-lubang saringannya agak besar. Kalau yang Scottley saringannya lebih apa? Lebih kecil, jadi lebih lembut nanti hasilnya gitu. Itu ibaratnya. Selanjutnya ini mengenai dioda yang mempunyai sifat merubah sebagian listrik menjadi cahaya. Ini hanya berfungsi untuk dioda LED, gitu. Ya. Pernah lihat kalau nyalain laptop ada lampu yang nyala, lampu power? Pernah kan? Nah, itu adalah dioda LED. Itu dioda LED. Terus di adaptor atau charger laptop yang ada lampunya, itu dioda LED. Gitu. Yang ada cahaya itu dioda LED. Selanjutnya fungsi sebagai pengarah arus, penstabil tegangan, indikator. Oke. Contoh di kerusakannya, mampet. Kalau mampet itu masuk 19 volt, keluarnya jadi 10 volt atau 6 volt, itu mampet namanya. Korupsinya terlalu besar. Gitu ya. Korupsinya terlalu besar. Itu mampet. Kayak misalkan saya nih uang nih ke Pak Idris. Pak Idris tolong sampaikan uang 100.000 ke istri Pak Idris. Ambil 10.000 buat beli bensin. Nah, nyampainya tinggal 50.000, itu korupsinya terlalu besar. Ya, berarti rusak itu diodanya. Ya. Begitu ya. Rusak. Nah, kalau bocor itu dioda tidak korupsi. Jadi diukur sebelum dioda 19 volt, setelah dioda juga 19 volt. Itu bocor. Itu ya. Kalau jebol, ini kalau pakai buzzer bolak-balik bunyi, itu udah jebol. Ya. Atau pakai buzzer mode dioda. Kalau pakai yang selektor mode dioda, ini kalau di sini probe merah nih. Ini probe merah. Di sini probe hitam. Gitu. Ini kalau yang udah jebol dibulak-balik juga, ini merah, ini hitam, tetap ngalir listriknya. Dari sini juga ngalir. Ini merah, ini hitam, ngalir. Ya. Dibulak-balik tetap listriknya ngalir. Maksudnya kan merah, kalau misalnya di sini merah, hitam, ngalir. Kalau dipindah di sini probe merah, di sini probe hitam, nah boleh ngalir. Gitu. Ya. Merah, hitam, nggak boleh ngalir. Ya. Kalau beda jebol sama bocor tuh indikatornya apa, Pak? Kalau misalnya kan gini, kalau jebol berarti kan dia bisa mengalirkan juga 19 volt kan. Kalau bocor juga 19 volt nih. Ya. Nah, kalau jebol, yang membedakan jebol sama bocor itu apa tuh, Pak? Kalau bocor dia tetap masih bisa memblok, tapi sudah tidak mengaktifasi dirinya, ya. Artinya dia itu listrik yang lewat tidak korupsi dia. Jadi di sini 19 volt, keluar juga 19 volt. Apa yang berpengaruh ketika bocor? Fungsi daripada penstabil tegangannya nggak ada. Oke. Apalagi jebol gitu. Kalau jebol jelas ya. Yang tadinya harus AC harus jadi DC, ya tetap aja AC. Harusnya bisa bolak-balik. Begitu ya, Pak Edis? Ya, Pak. Siap, Pak. Oke.
Parameternya adalah Pmax. Apa itu Pmax? Pmax adalah tegangan maksimal. Pmax adalah arus maksimal. Arus itu apa? Masih ingat arus? Arus itu apa? Muatan listriknya, Pak. Gimana? Muatan listrik. Arus itu adalah banyaknya listrik yang mengalir atau yang bergerak. Itu namanya arus. Gitu ya. Kalau tegangan adalah daya sengat listrik, gitu ya. Ingat, I itu kode arus. Jadi Imax arus maksimal. Satuannya apa? Arus Ampere. ampere. Ampere ya. Ya, kalau tegangan? Daya. Kalau tegangan tuh volt. Voltage. Ya. Kalau tegangan satuannya volt. Kalau daya atau power satuannya watt. Oke. Cara pengukuran on board. Nah, ini harus paham nih. On board pakai multitester. Kondisi motherboard diberi tegangan dari PSU. Ya, seperti tadi saya kirimkan di link YouTube. Ya. Diberi tegangan dari PSU sesuai dengan kebutuhannya. Sebelum dan sesudah dioda harus terisi sedikit, diposisikan di voltmeternya. Ya. Voltmeter apa? Voltmeter DC. Ini di voltmeter DC karena di voltmeter itu ada untuk ukur AC, ada untuk ukur DC. Nggak boleh salah. Ya. Kalau ukur arus DC ya harus pakai voltmeter DC. Nah, kalau board pakai buzzer mode dioda. Satu arah ada apa, satu arahnya lagi harus putus gitu. Artinya satu arah ngalir, dibalik ngalir, nggak mau ngalir listriknya. Itu masih bagus. Kalau gitu. Prinsip penggantian ganti dengan dioda yang jenisnya sama. Contoh dioda Zener harus diganti dengan dioda Zener. Prinsip pemasangan tidak boleh bolak-balik. Bentuk ya ada yang warna hitam abu-abu, hitam. Arah dioda yang ketiga, arahnya ada yang dari 2 kaki ke 1 kaki. Ada arahnya yang 1 kaki ke 2 kaki. Ada juga yang muter arahnya gini. Ya. Muter. Gitu. Ini tugas di rumah ya, latihan prakteknya ini. Di modul ada ya latihan praktek. Angkat pasang fuse menggunakan blower atau solder. Ukur fuse terangkat, simpulkan rusak atau tidak. Ya. Pasang kembali fuse pakai blower atau solder boleh. Cari dioda kaki 2 yang sekiranya bermasalah. Yang nggak bermasalah juga nggak apa-apa. Cari aja di kaki 2, angkat. Gitu. Ya. Oke ya, ini tugasnya. Nanti dikerjakan latihan di rumah masing-masing. Kalau angkat pasang fuse berarti Anda harus cari komponennya, komponen fuse. Tuliskan kode motherboardnya dan tulis kode komponennya. Tulis juga hasil pengukurannya. Jika bingung ketika melaksanakan tugas ini, Anda boleh konsul di grup kelas melalui WhatsApp. Ya. Kalau sudah dikerjakan, difotokan, kirimkan di grup kelas. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Di video kan ada itu harus menggunakan 2 solder tuh untuk lepas menggunakan 2 solder.
Oh iya iya. Nah, Pengupasnya tuh kan. Ya. Nah, itu kalau seandainya apa namanya mainboardnya itu nggak rusak ya Pak? Hmm. Maksudnya pada saat kita ngangkat itu saya khawatir mainboardnya itu rusak. Maksudnya ininya apa namanya papannya itu loh. Enggak apa. Nah, saya aja tadi contohin kok nggak apa-apa, nggak masalah. Terus kalau kita nggak ada yang apa yang cairan yang itu apa yang Bapak Pluk. kasih itu Pluk namanya. Pluk. plug. Ya, bisa saja nggak pakai pluk juga. Cuma lebih mudah pakai pluk. Kenapa? Pluk itu sifatnya meningkatkan titik didih timah. Jadi timah cepat didih gitu. Kalau pakai pluk. Kalau nggak pakai pluk agak susah didihnya gitu. Susah lelehnya. Begitu. Oh, Kalau sampean misalkan soldernya cuma punya satu, pakai blower berarti angkatnya. Karena kalau cuma satu susah, harus diangkat satu-satu. Kalau komponen kecil kan susah. Makanya saya pakai 2 solder langsung. Biar cepat. suhu soldernya berapa ya Pak? Suhu solder itu saya menggunakan 450 derajat. Karena solder ya 450. 450 derajat. Karena saya menggunakan solder yang bisa diatur atau disetting. Gitu. Oh, nggak kepanasan Pak itu ya? Enggak lah. Kalau misalkan dengan 400 derajat sudah bisa leleh ya nggak masalah. Gitu. Intinya adalah melelehkan timah. Oke ya. Makanya kalau solder yang bisa diatur kan enak. Gitu. Kalau solder yang punya saya itu udah biasa 450 derajat. Kalau nggak leleh dengan 45 pakai 480 derajat. Begitu. Sampai maksimal. Pak, kemarin saya pernah diskus masalah yang komputer tuh mati yang kalau kalau kata teknisi apa teknisi itu apa? Kalau teknisi itu ini barang-barang Pak, barang yang gampang tapi harganya tinggi gitu. Apa ya Pak kemarin tuh? Apa itu? Nggak kalau mainboardnya tuh mati Pak. Dia nggak mau hidup ya. Hah? Kemungkinan tuh fuse-nya ya Pak ya. Oh, banyak kemungkinan penyebab laptop mati total. Ya, mungkin saja fuse-nya putus juga bisa, gitu kan? Terutama fuse yang ada di jalur tegangan always atau tegangan standby. Ya, kalau ada fuse, ya pasti mati laptop. Begitu. Ya, Berarti bisa. Oke Pak. Oke Pak. oke ya. Begitu. Terkait dengan tugas latihan ini, apa sudah bisa dipahami ini? Paham Pak. Pak, tanya Pak, Ya, boleh diperlihatkan Pak di multitester itu ketika apa ngetes dioda dengan cara onboard itu diperlihatkan simbolnya dioda yang mana, DC atau AC yang mana Pak di multitesternya Pak? oke. Pak Edi bisa minta tolong ini Pak, multitester Pak. Oh, Pak. Oke. Ya. Ini untuk mengukur dioda. Kalau output melihat kan, tadi di video juga ada. Tapi selencernya pakai yang ini. Ini kan di buzzer. Ini ditekan. Maka dioda simbolnya. Gitu. Ya. Kalau mengukur off board. Artinya off board itu komponen diodanya dilepas. Kalau on board saya menggunakan voltmeter DC ya 60 volt ya. Ini on board artinya kita mengukur tegangannya ya. Tegangannya tadi sudah saya share mengukur tegangan PD7 di di motherboard Quanta Jet7. Makanya tadi kalau ditonton ya setidaknya agak paham lah.
Gitu. Ini saya contohkan tentang genre. Saya akan bawa dulu lari ke lampiran. Bagaimana fungsi genre bekerja? Terlihat? Terlihat? Ya Pak, kelihatan. Nah, ini setelah PD7, ya, ini ada PD8. PD8 ini adalah genre. Nah, ini fungsinya sebagai penstabil nanti, ya, dan pengaman juga. Ketika terjadi lonjakan tegangan dari adaptor yang tadinya harusnya 19 volt, gitu, maka karena adaptornya rusak, misalkan jadi 26 volt, 26, gitu kan. Maka kelebihan listriknya akan dibuang oleh PD8, ya. Dibuang kemana? Ya dibuang ke ground. Ya, dibuang ke ground. Kelebihannya dibuang. Kayak gitu ya. Jadi yang dibuangnya kalau misalkan keluarnya 26 volt ya dibuang berarti 7 volt gitu. Ini makanya di simbolnya ada arah gini. Nah, ini melengkung ke bawah dan melengkung ke atas itu artinya adalah membuang kelebihan listrik. Oke. Sampai sini dulu. Kita izin bertanya boleh Pak? boleh, silakan. Waktunya 2 menit lagi. Ini kemarin kan saya dapat kasus yang kapasitor kalau dipakai mode buzzer itu kan ada jalur tertentu yang short gitu bunyi. Itu jalur apa saja ya? Oh, kalau gitu pertanyaan itu kita harus buka skematik. Nggak bisa ditebak, Oh, nggak bisa diterawang. Tapi kalau bertanyanya gini, saya angkat kapasitor, tapi ini nggak bisa saya bahas dulu ya. Nanti kebahas dalam bab kapasitor. Kalau sekarang dibahas, itu kasihan teman-teman yang lain yang memang betul-betul baru pertama kali mempelajari ini. Gitu. oh iya ya Pak. Berarti bertahap ya? Ya, bertahap. Kalau loncat-loncat nanti Baik. kasihan yang lain. Ya. Oh iya ya Pak. Oke. Oke ya, gitu ya Benny ya. Iya Pak. Halo Pak. Ya. Karena ini yang ditampilkan sekarang ini rangkaian separator skematik ini. Apakah model untuk semua laptop cara kerjanya seperti ini dari adaptor kemudian melewati lilitan kemudian ke PD7 seperti itu? Atau memang Prinsip kerjanya sama. operasi kerjanya sama? Yang membedakan adalah istilah signal. Oke. Yang membedakan adalah istilah signalnya saja, nama jalur. Prinsip kerjanya sama. Gitu. Makanya setiap dekat adaptor pasti ada dioda jener. Itu Pak. Ya. Jadi prinsip kerjanya sama ya Pak Aidin ya. Semua laptop kerjanya sama. Oke, kita break dulu ya karena waktunya udah mau habis 1 menit lagi. Kalau berbincang-bincang lagi nanti kita sambung di sesi 2 ya. Kita break dulu kurang lebih 10 menit. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.